Halo teman-teman, balik lagi di Perawat Ngaskep. Baik, pada video kali ini kita akan bahas tentang infusan botol kaca yang tidak menetes. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali terjun dinas di rumah sakit atau PKL di rumah sakit sering menemukan kejadian seperti ini. Jadi ketika kita pasang cairan infus yang botol kaca, biasanya kayak paracetamol, antibiotik metronidazol, dan lain sebagainya yang bentuknya kaca ataupun manitol, itu sering banget cairannya itu nggak ngalir. Nah, kenapa sih? Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Sebelumnya jangan lupa juga untuk kunjungi Perawat Ngaskep, alamatnya di perawatngaskeponline.wordpress.com karena di sini banyak banget contoh asuhan keperawatan, leaflet dan tugas-tugas keperawatan lainnya. Terutama ada lengkap SDKI, SIKI, SLKI. Kalian tinggal cari diagnosa apa yang kalian mau, tulis di pencarian dan download. Di sini lengkap ya, semua diagnosa ada. Contoh, jika kalian sedang mencari diagnosa nyeri akut, kita klik di pencarian yaitu nyeri akut. Kemudian kita search, nanti bakal muncul diagnosa nyeri akut. Dan di sini udah lengkap, ada pengertian dari nyeri akut, kemudian ada SLKI-nya juga atau standar luarannya. Kemudian juga ada intervensinya. Jadi intervensi yang kita gunakan di sini yang sering digunakan, yang umum. Dan kalian juga bisa download atau unduh di sini filenya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, kita akan bahas mengapa ketika kita pasang infusan yang botol kaca itu tidak mengalir atau tidak menetes, karena infusan yang botol kaca itu kedap udara. Jadi pada botol infus kaca tersebut tidak ada sirkulasi udara sehingga cairan tidak bisa mengalir ke bawah, atau tekanan negatif pada botol kaca tersebut itu tidak mampu mendorong cairan ke bawah. Berbeda jika kita memasang infus menggunakan yang infus botol plastik. Nah, kalau untuk infus botol plastik itu dia bisa kempes atau kempot. Nah, teman-teman, sekarang bagaimana caranya supaya infus tersebut bisa mengalir? Nah, itu kita harus membuat sirkulasi udara. Jadi, teman-teman, untuk membuat sirkulasi udara supaya cairannya itu mengalir, itu kita bisa hanya menggunakan infuset. Jadi, dalam pemilihan infusetnya, kita menggunakan infuset yang ada air vented-nya atau ada jendela ventilasinya, seperti gambar yang sudah saya lingkari ini. Jadi, di sini ada seperti jendela, bisa ditutup, bisa dibuka. Jadi, ketika dibuka, itu bisa membuat sirkulasi udara sehingga cairannya bisa mengalir ke arah bawah. Namun teman-teman, kadang kita juga menemukan jenis infuset yang ada air vented-nya atau ada sirkulasi udaranya namun tidak bisa berfungsi. Jadi kita bisa menggunakan sirkulasi udara secara manual. Dan juga jenis infuset yang tidak ada air vented-nya atau yang polos. Ini seperti gambar yang saya tampilkan. Jadi di situ tidak ada air vented-nya atau tidak ada sirkulasi udaranya. Jadi nggak ada jendela yang bisa ditutup, bisa dibuka. Nah, bagaimana caranya supaya cairan infusnya bisa mengalir? Mari kita simak ke video selanjutnya, cara untuk membuat ventilasi udara secara manual. Nah, teman-teman, alat yang kita harus siapin untuk membuat ventilasi secara manual itu adalah menggunakan spuit. Dan di spuitnya itu kita hanya menggunakan nalnya atau jarumnya. Dan teman-teman jangan lupa menggunakan nal atau jarumnya itu adalah nal atau jarum yang steril. Dan untuk tutup atau bagian atas dari botol infusnya itu ketika sudah dibuka lama, maka kita harus disinfeksi dulu supaya tidak ada kuman atau bakteri di atasnya. Langkah pertama, kita pisahkan nal atau jarumnya dari badan spuitnya, kemudian kita buka tutup dari nalnya, kemudian kita tusukkan ke botol infusnya. Kemudian kita bengkokkan jarumnya ke arah luar. Usahakan saat melakukan penusukan, kita memilih lokasi yang agak ke pinggir supaya tidak menghalangi selang infusnya atau tusukan dari selang infusnya. Nah, teman-teman, setelah kita membuat ventilasi manual dengan menggunakan jarum spuit, ini bisa membuat sirkulasi udara sehingga cairan itu bisa mengalir ke bawah. Oke, teman-teman, jadi ini kita ada video penggunaan bloodset yang ada air vented-nya atau ada ventilasi udaranya yang bisa dibuka tutup. Ini ketika kita mengalirkan cairan infusnya, yang infusnya menggunakan botol kaca ini lebih cepat ketika kita buka. Namun ketika kita tutup itu cairannya lebih lambat. Jadi penggunaan sirkulasi udaranya itu kita bisa menggunakan infuset yang jenis seperti ini yang ada air vented-nya atau ada jendela sirkulasi udaranya.
Dan teman-teman, ini ada contoh video penggunaan sirkulasi yang manual dengan menggunakan needle. Untuk infusetnya saya menggunakan infuset yang ada air ventednya atau ada sirkulasi udaranya, jadi ada jendela yang bisa dibuka tutup. Karena di sini sudah tidak banyak digunakan infuset yang polosan, jadi semua rata-rata punya air ventednya atau punya ventilasi udara. Namun ini saya tutup ventilasi udaranya dan saya menggunakan jarum atau needle. Nah, ini kita bisa lihat ya, cairannya dia mengalir. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa dan nantikan video selanjutnya.